Ya, selamat sore waktu Indonesia bagian timur. Halo semua, selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dimas Nur Cahyanto dari Program Studi Sistem Informasi SI 401. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal ujian tengah semester, metodologi, dan research. Di sini saya mengambil sebuah artikel yang berjudul A Survey of Cyber Attacks on Cyber Physical Systems. Ya, langsung saja kita mulai. Ya, di sini outline-nya adalah mengenai kesenjangan penelitian, kelemahan metode mutakhir, arah penelitian yang diusulkan, kekuatan arah yang diusulkan, lalu apakah metode yang diusulkan mengungguli metode umum, dan yang terakhir adalah temuan utama survei. Ya, di sini adalah research gaps identified. Kita tahu bahwa cyber physical system adalah sebuah sistem yang menyatukan komputasi dan proses fisik dalam satu kerangka waktu yang nyata. Contohnya seperti apa? Seperti kendaraan otonom, robot industri, bahkan sistem pembangkit listrik. Karena CPS melibatkan kontrol umpan balik dan koneksi jaringan, sistem ini menjadi target utama serangan cyber. Ketika sistem kontrol bisa diakses secara remote, maka manipulasi data, penyusupan, bahkan sabotase fisik mungkin dapat terjadi. Lalu yang kedua adalah weakness of current methods. Di mana makalah ini dikelompokkan menjadi beberapa serangan ya dalam 3 dimensi utama. Yang pertama adalah available attacks seperti DOS dan jamming yang bertujuan untuk membuat sistem yang tidak responsif. Kemudian ada integrity attacks seperti kesalahan data atau false data injection, reply attacks, dan zero dynamics attack yang bisa menyabot sistem dari dalam dengan data yang terlihat valid. Lalu yang terakhir adalah confidentially attacks, di mana data ini dapat mengintai sebuah sistem untuk dapat mencuri informasi penting seperti struktur kontrol ataupun status sistem. Dan menariknya lagi, kita bisa ketahui penulis itu juga mengkaji serangan lanjutan seperti ransomware dan juga hybrid attacks yang memadukan 2 atau lebih dari vektor serangan. Lalu yang ketiga adalah Proposed Research Direction, di mana ini adalah evaluasi pendekatan terkini dalam deteksi dan mitigasi serangan. Di sisi time driven system inilah metode populer seperti Kalman filter, H, gamma, observer, dan deteksi berbasis statistik X kuadrat, di mana di sini memiliki sebuah kelemahan yang mendasar, di mana mereka mengasumsikan bekerja pada noise Gaussian dan sistem yang linear. Namun sayangnya, serangan modern ini dapat menyusup tanpa mengganggu statistik residual. Sementara di event driven system seperti discrete event system atau DES dan Petri nets, pendekatan seperti supervisor synthesis cenderung tidak scalable dan seringkali itu hanya bisa menangani satu jenis serangan dengan satu supervisor.
Nah, selain itu juga, resilient control ini populer untuk dapat mengatasi serangan DOS yang sering membutuhkan banyak waktu, teman-teman. Dan frekuensi serangannya pun juga mustahil untuk diketahui secara real time. Yang keempat adalah Proposed Research Direction atau Research Gap. Nah, dalam makalah ini kita menggaris bawahi beberapa research gap utama. Yang pertama, ada minimnya pertahanan terhadap serangan canggih seperti ransomware, stealth attacks, dan serangan berbasis partial observability. Yang kedua adalah ketiadaan pendekatan khusus untuk menjaga confidentiality. Dan yang ketiga adalah tidak adanya kerangka evaluasi unifikatif untuk membandingkan performa metode secara objektif. Lalu yang keempat, yang terakhir, adalah lemahnya adopsi utama di dunia industri nyata karena asumsi ideal dalam model. Ya, meski paper ini bukan menawarkan atau satu metode baru, penulis menyarankan bahwa beberapa pendekatan strategis untuk ke depan, seperti Supervisor Reconfigurable Framework, di mana satu kerangka yang bisa memetakan banyak supervisor berdasarkan model attacks graph seperti pada referensi. Kita bisa lihat pada gambar. Di sini menunjukkan adanya number of papers procs, di mana ada 3 indikator, yaitu adalah availability, integrity, dan confidentiality. Kita bisa lihat bahwa availability ini menyentuh angka kurang lebih sekitar 50 untuk number of papers-nya, dan integrity-nya itu menyentuh angka 30 papers, dan yang ketiga adalah confidentiality dengan menyentuh angka papers sebanyak 10. Yang kedua adalah watermarking sinyal input. Dengan menambahkan komponen random rahasia pada sinyal kontrol, kita bisa juga mendeteksi manipulasi output via statistical anomaly. Lalu yang ketiga adalah opacity based control, di mana terutama dalam EES, informasi tentang status sistem yang sensitif bisa disembunyikan dari penyerang tanpa memengaruhi kinerja kontrol. Lalu yang keempat adalah hybrid methods, di mana ini adalah suatu metode menggabungkan pembelajaran mesin dengan teori kontrol, sehingga solusi tidak hanya teoritis namun juga adaptif di lapangan. Kesimpulannya, jadi paper ini adalah perpaduan penting kepada siapapun yang ingin meneliti mengenai keamanan cyber potentially system, yang menyajikan taksonomi lengkap dan mengevaluasi state of the art dan mengidentifikasi kelas kritis dan menawarkan peta jalan untuk kedepannya. Jadi kepada teman-teman dan kepada seluruh mahasiswa di bidang sistem kontrol, embedded system, dan cyber security, ini adalah suatu bacaan yang recommended dan wajib ya sebagai fondasi dasar kepada seluruh mahasiswa apabila ingin merancang sebuah arsitektur komputer sistem di masa depan yang aman dan andal. Jadi cukup sekian penjelasan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasinya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari timur, selamat sore.